Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat layout peta di aplikasi ArcGIS. Dalam pembuatan layout peta sendiri saya menggunakan acuan Peraturan Menteri ATR BPN Republik Indonesia tahun 2021 nomor 14 tentang pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, serta peta rencana detail tata ruang kabupaten atau kota, di mana format layout sendiri berada di bagian paling bawah dokumen peraturan tersebut, di mana layout peta sendiri terdiri dari unsur dasar, notasi peta, koordinat, grid dan gratikul, inset peta, nama dan logo, keterangan lampiran peta, judul, arah mata angin, skala, keterangan proyeksi, diagram lokasi, keterangan sumber data dan riwayat peta, kolom tanda tangan. Nah, langsung saja kita ke aplikasi ArcGIS. Nah, ini adalah data digitasi yang ingin saya membuat layout petanya. Pertama-tama kita ubah dulu settingan dari data view menuju layout view. Nah, di sini saya akan menggunakan kertas A3 yang saya akan rubah di bagian print setup setting dengan cara klik kiri pada file, kemudian page and print setup, kemudian uncentang yang use printer paper setting, kemudian kita ubah ke A3, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk batas-batasnya saya menggunakan batas 1 cm, di mana atas ini saya beri 1 cm, kemudian di ujung juga sama 1 cm, di paling ujung ini yaitu 29,7 kurangi 1 yaitu 28,7. Nah, untuk di bawahnya juga 1 cm. Nah, kita akan geser, kemudian kita akan tarik sampai dengan 31,5. Untuk jarak antara gambar dengan layout peta sendiri saya akan beri jarak yaitu 1 cm juga. Nah, untuk tahapan awal sendiri saya akan memasukkan nama dan logo dengan cara kita draw persegi segini. Kemudian klik kanan, kemudian properties, kemudian kita ubah menjadi warna putih. Nah, di dalam nama dan logo sendiri itu berisi, saya akan memasukkan yaitu logo universitas saya dan nama instansi universitas saya yaitu Universitas Jember, dengan cara kita akan masukkan logonya dulu dengan cara klik insert, kemudian picture, kemudian masukkan logonya, kita ubah di kecil dulu. Kita juga dapat mengatur di sini seberapa. Kita ubah ke tengahnya, kurang tengah. Naikkan sedikit. Nah, kita akan memberi teks sini, yaitu dimulai dari prodi saya yaitu perencanaan wilayah dan kota, kemudian fakultas saya coba dulu,
Fakultas Teknik Universitas Jember. Ya, oke, kita geser dulu dulunya. Lalu kita bisa sesuaikan. Kita akan ubah menjadi bold. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterangan dan lampiran peta. Kita akan copy persegi persegi ini, kemudian kita taruh bawahnya. Kita juga akan copy teks ini dan ditaruh di sini. Cara agar otomatis tengah yaitu klik kiri pada teks, kemudian shift, kemudian klik kiri pada bagian perseginya, kemudian klik kanan, kemudian align, kemudian align center. Nah, terus itu akan otomatis tengah. Teksnya akan otomatis tengah. Kemudian kita akan ubah menjadi tengah dan kita akan beri mata kuliah kita yaitu komputasi perencanaan dengan nama wilayahnya yaitu Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dan klik OK. Sekarang juga sama. Selesai. Langkah selanjutnya saya akan membuat judul peta. Kita copy juga, kemudian taruh di bawahnya. Kita beri ruler dulu, taruh bawahnya, dan copy teksnya. Sini kita order, kita ubah. Saya akan beri judul yaitu peta digitasi bangunan sungai dan jalan. Dan kita sama caranya, klik kiri pada teks, kemudian shift, kemudian klik kiri pada perseginya, kemudian kita order, kemudian align vertikal. Kita akan rapikan ulang. Nah, untuk copy selanjutnya atau layout selanjutnya yaitu arah mata angin, skala, dan keterangan proyeksi.
Untuk cara menambahkan skala dan arah mata angin yaitu dengan cara insert, kemudian load arrow, kita pilih yang mau dipilih. Saya akan menggunakan ini, kemudian oke. Kita ulang. Kita ulang. Taruh di sini, taruh di sini. Nah, untuk scale bar-nya kita akan gunakan yang ini. Kita ukur saja seberapa. Sekiranya yang cukup. Segini. Dan kita akan beri teks. Kita akan beri scale text. Kita akan menggunakan klik OK. Ini. Saya akan memberikan teks berupa keterangan skala. Itu dengan cara beri teks skala akan taruh di sejajar dengan skala. Kita ubah ukurannya menjadi 10 kertas. Kemudian kita beri teks lagi berupa keterangan ukuran peta A3. Kita ubah katanya dengan yaitu menjadi dalam kertas A3. Kemudian enter. Sejajarkan dulu. Kita copy persegi tadi, kemudian kita fastpaste, kita sesuaikan. Kemudian kita order bring to back. Nah, kita copy lagi perseginya, kita sesuaikan lagi. Kita order to bring back. Kita order bring forward. Dulu kita rapikan. Langkah selanjutnya yaitu berisi keterangan proyeksi. Kita akan copy perseginya tadi. Kemudian kita beri teks sesuai dengan zona yang digunakan, yang berisi proyeksi, sistem grid, datum horizontal, dan datum vertikal.
proyeksi atur, kita kecilkan ukurannya menjadi 8, kita tulis proyeksi, kemudian sistem grid, kemudian datum horizontal, dan datum vertikal. Nah, untuk proyeksi sendiri saya menggunakan UTM atau Universal Transverse McCartor. First Mercator. Untuk sistem grid sendiri saya menggunakan grid geografis dan grid UTM zona 49S. Untuk datum horizontal sendiri saya menggunakan datum WGS 1984. Dan untuk datum vertikal sendiri saya menggunakan Geoid EGM 2008. Nah, ini klik OK. Kita sesuaikan ukurannya. Kita ubah warnanya jadi miring, kemudian kita rapikan agar sama letaknya. Nah, nah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan diagram lokasi dengan cara kita copy teks tadi atau persegi tadi, kita bikin segini, kemudian nah untuk menambahkan inset sendiri kita dapat mengklik insert kemudian data frame. Nah, kita sesuaikan ukuran data frame itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan 2 inset yaitu diagram lokasi dari wilayah tersebut.
Kita insert lagi data frame-nya 2. Kita copy aja di sini. Copy, kita sesuaikan letaknya. Kita beri teks di bagian atas dari kedua insert ini, yaitu diagram lokasi dengan ukuran 6. Nah, untuk diagram lokasi yang pertama, saya akan memberikan gambaran dari wilayah tersebut secara jelas, di mana lokasi Kelurahan Logopojok sendiri berada, yaitu dengan cara klik kanan pada Kelurahan Logopojok, kemudian shift pada batas administrasi desa Kabupaten Gresik. Kita hapus yang tidak diperlukan dan kita kemudian kita copy dan add data, dan maaf salah, kemudian kita paste layer. Nah, kita akan zoom to layer pada Kelurahan Logopojok. Nah, kemudian kita ubah warnanya menjadi merah. Nah, untuk diagram lokasi yang kedua, yaitu di mana kecamatan dari Kelurahan Logopojok tersebut berada. Dengan cara yaitu kita copy ini, kemudian kita paste di sini. Nah, kita zoom to layer pada batas kecamatan Gresik. Kita ubah. Kita akan perbesar dulu. Perbesar dulu wilayahnya. Kemudian kita akan memberikan kotak pada wilayah tersebut. Kemudian kita akan memberikan persegi berwarna merah agar menunjukkan wilayah tersebut berada. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan keterangan, di mana keterangan ini berisi legenda dari peta tersebut. Kita copy persegi tersebut, kemudian kita taruh. Kita atur seberapa panjang. Saya akan menggunakan segini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan legenda dari digitasi ini dengan cara kita pertama kita akan bikin legenda dari batas administrasi wilayah Kelurahan Logopojok sendiri dengan cara kita insert, kemudian legend, kemudian kita masukkan yang batas desa dan Kelurahan Logopojok. Kita next, kita beri nama keterangan, kemudian next. Nah, kita akan atur
segini, kemudian kita beri ini, kita ubah menjadi 10. Nah, untuk legenda yang kedua yaitu di legenda dari bangunan wilayah Kelurahan Logopojok sendiri. Itu kita akan copy legenda ini, kemudian kita paste, kita ubah di propertiesnya. Kita ubah menjadi bangunan, kemudian apply. Nah, kita akan ubah terlebih dahulu. Untuk ininya dimatikan, untuk ini dapat dihapus. Kemudian untuk bangunannya kita ubah namanya menjadi peruntukan bangunan. Nah, kita taruh di sini peruntukan bangunan. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memberi legenda di jaringan jalan. Kita ubah menjadi jaringan jalan dan apply. Kita cek dulu di simbologinya. Ini kita dapat hapus dan ini diubah menjadi kelas jalan. Kita akan taruh di bagian sini. Dan untuk peruntukan bangunan di sini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan legenda dari sungai. Saya akan masukkan di sini. Nah, keterangan yaitu sungai. Nah, selanjutnya yaitu sumber data dan riwayat peta. Kita akan copy persegi ini. Kita akan menggunakan garis bantu. Lupa garis. Nah, di sini saya akan beri teks dulu. Sumber data. Di sini saya menggunakan sumber data berupa citra SAS Planet. Kemudian
save file dari tanah air. Kemudian saya menggunakan data eh, Ina geospasial dan pengolahan data terjadi pada 2024. Nah, sebagai catatan, peta ini bukan referensi resmi dari mengenai garis-garis batas administrasi yang akan saya masukkan juga. Garis, garis batas administrasinya. Kita klik OK. Nah, kita ubah ukurannya menjadi 6. Kita atur agar ke tengah. Nah, untuk bagian terakhir, saya akan memberikan kolom tanda tangan di mana saya akan mengubah dari bupati menjadi dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Prasetyo. Kita akan copy persegi ini. Saya akan beri teks. Mengetahui, koma, dosen, mengetahui, koma, kemudian kita copy teksnya, kita paste, kita taruh di bawahnya.
Send pembimbing tabel. Di sini saya akan beri nama Bapak saja, Bapak Pras. Dengan ukuran juga. Dan saya akan beri garis. Langkah selanjutnya yaitu saya akan memberikan grid pada eh, peta digitasi ini dengan cara klik pada layers, kemudian properties, kemudian grid, kita new grid, kemudian kita pilih graticulum terlebih dahulu, kemudian kita next, next, kemudian OK. Untuk selanjutnya yaitu kita properties juga, kemudian new grid berupa measure grid, kemudian next, kemudian text marks and label, kemudian next, dan apply, kemudian OK. Nah, ini merupakan hasil layout dari peta digitasi bangunan, sungai, jalan di Kelurahan Logopojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Sekian dari tutorial pembuatan layout saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dan apabila tidak paham, bisa kalian ulangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.